Shalom saudaraku, kita patut mengucap syukur kepada Allah karena kita terus diberkati dengan kesehatan dan sukacita. Di dalam budaya Indonesia kita mengenal ada kesempurnaan hidup dalam berkeluarga, ditandai dengan 5 hal. Yang pertama adalah wisma atau rumah, di mana setiap orang akan berlomba-lomba untuk mempunyai rumah. Yang kedua adalah wanita atau pasangan hidup. Orang akan bangga ketika sudah punya rumah dan pasangan hidup. Kemudian yang ketiga adalah turangga atau kendaraan. Dan orang berlomba-lomba ingin memilikinya. Kemudian yang keempat adalah kukilo atau kepuasan, kebahagiaan. Dan ini merupakan tahapan yang dirindukan oleh keluarga-keluarga pada masa sekarang ini. Kemudian yang kelima adalah culika atau perlindungan. Orang akan mempersiapkan asetnya, mempersiapkan tabungan dan asuransinya untuk dirinya maupun untuk keluarga. Lalu bagaimana dengan kitab suci? Rumah adalah tempat iman bertumbuh. Itu yang dirindukan oleh Allah melalui firman-Nya. Hari ini kita akan belajar dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-31. Demikian bunyinya. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ini kisah yang menarik, yaitu kisah kepala penjara di kota Filipi. Di sana mereka menerima tahanan yang bernama Paulus dan Silas, memenjarakan mereka di lorong yang paling gelap. Mereka dipasung tangan dan kakinya. Namun mereka tidak pernah gentar. Malam ketika gelap gulita datang, tiba-tiba mereka menyanyi, Paulus dan Silas, dan nyanyian mereka menggetarkan penjara itu sehingga penjara itu roboh. Keadaan ini membuat kepala penjara menjadi panik dan khawatir, dan dia berpikir tentang karirnya, tentang rumah tangganya, tentang apapun yang dia miliki. Kalau semua narapidana lepas, maka dia akan mendapat masalah. Dia akan dipecat, bahkan mungkin dihukum mati. Oleh karena itu, dalam kisah ini, ketika dia mengalami kondisi itu, gempa datang dan semua orang hiruk pikuk, dia mengambil pedang akan membunuh dirinya. Tetapi saat dia mengambil pedang dan akan bunuh diri itu, Paulus dan Silas berkata, jangan Tuhan, karena kami masih ada di sini, kami tetap ada di penjara. Lalu kepala penjara itu berkata, mana mungkin? Tapi Paulus dan Silas berkata, kami tetap ada di sini, dan percayalah kami tidak akan melarikan diri. Lalu dia berkata, apa yang harus aku lakukan? Paulus berkata kepada kepala penjara itu, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Hari ini kita diingatkan bersama-sama tentang rumah. Pandemi COVID-19 mengingatkan kembali kepada kita bahwa rumah adalah bagian yang penting di hadapan Tuhan. Rumah adalah bagian yang luar biasa di hadapan Tuhan. Ada 3 hal yang Tuhan katakan dari nas ini tentang rumah. Yang pertama, rumah adalah fondasi. Rumah adalah dasar, di mana kita diajarkan dasar-dasar hidup secara rohani. Orang tua kita mengajari nilai-nilai rohani. Orang tua kita mengajari hal-hal yang baik yang berkaitan sebagai orang-orang percaya. Di rumah ini juga kita diberikan dasar-dasar kehidupan secara jasmani. Orang tua akan memelihara seluruh isi keluarga, mengajari mereka untuk hidup sehat, mengajari mereka untuk berolahraga, istirahat yang cukup, dan hal-hal yang lainnya. Di rumah mereka juga diajari untuk hidup sosial. Dasar-dasar sosial sudah dilakukan. Makanya rumah adalah fondasi yang baik buat kita meletakkan dasar hidup untuk generasi yang akan datang. Dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan 25, di sana dikatakan kepada kita bahwa kasih Allah itu mendasari kasih suami dan istri. Kasih Allah mendasari kasih orang tua kepada anak-anaknya, menjadi dasar yang baik buat mereka tumbuh menjadi keluarga-keluarga Kristen. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan Saudara? Apakah kita sudah meletakkan dasar yang baik di rumah kita? Kalau belum, minta kepada Tuhan. Yang kedua,
Rumah adalah identitas. Biasanya rumah kita itu punya alamat. Dan alamat itu tidak ada duanya. Kalau alamat itu kembar, biasanya para pemegang wewenang itu memberi simbol A dan B. Rumah adalah identitas di mana kita berada. Ya identitas rumah kita, ya identitas keluarga kita, ya identitas anggota keluarga kita, semua di sana ada di rumah. Maka bersyukur kalau Bapak, Ibu, dan Saudara memiliki rumah. Kita ajari anak-anak kita menemukan identitasnya. Bagaimana secara rohani? Secara rohani Tuhan berkata, rumah buat orang percaya adalah identitas. Kita tunjukkan bahwa anggota keluarga kita, mereka punya nilai-nilai sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu mewarisi sifat Bapanya, yaitu Tuhan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, kesetiaan, kebaikan, sampai kepada penguasaan diri. Itulah identitas anak-anak Allah. Yang kedua, saudara dan saya, identitasnya kita adalah garam dan terang dunia. Menyalalah di tempat yang tepat. Berilah rasa pada tempat yang tepat, dan kita akan jadi berkat dimanapun kita berada. Yang ketiga, bahwa saya dan saudara punya identitas. Kita adalah saksi atau duta atau wakil Allah yang nampak di dunia ini. Buat saya dan saudara, ini penting. Kalau dalam surat 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 1, kita adalah anak-anak Allah, kita diakui oleh Allah, tapi dunia tidak mengenal kita, karena kita memang tidak berasal dari dunia. Allah berikan mandat kepada saya dan saudara untuk menjadi garam dan terang dunia ini. Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-8 juga mengatakan bahwa kita punya darah dari darah kerajaan Allah. Kita memiliki keturunan yang benar karena kita memiliki Allah yang benar. Dan Allah katakan kepada saudara dan saya, miliki semangat itu. Di rumahlah kita dibangun identitas kita. Yang terakhir, yang ketiga, rumah adalah sekolah. Rumah adalah pondasi, rumah adalah identitas, dan rumah adalah sekolah. Kalau anak sekolah, pasti harus siap untuk belajar. Kalau anak sekolah, pasti harus siap untuk ujian. Dan kalau anak sekolah, pasti harus siap naik ke tingkat yang lebih tinggi. Nggak gampang, tetapi itu harus dilalui. Di rumah tangga, kita belajar nilai-nilai kehidupan. Kita ajari mereka nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai rohani, nilai-nilai pelayanan, dan yang lain. Di rumah juga, mereka kita ajari untuk kuat menghadapi ujian-ujian. Kalau ujian di sekolah, mungkin tidak sesulit ketika kita menghadapi ujian hidup. Tapi anak-anak harus kita siapkan. Orang-orang harus kita siapkan melewati ujian hidup ini. Kemudian di rumah juga kita akan belajar untuk membangun hubungan. Hubungan antara suami dan istri. Hubungan antara kakak dan adik. Hubungan antara orang tua dan anak-anak. Bahkan seluruh anggota keluarga harus terus dibina. Kalau tidak, nanti namanya ada celah di daun pintu. Di situ kuasa iblis mengintip kita dan dia ingin masuk dan merusak rumah tangga kita. Mungkin kita hanya sering mendengar ada orang ketiga, orang keempat, atau orang yang keberapa. Tetapi sebenarnya kuasa kegelapan sedang mengintip rumah tangga kita. Maka di rumah tangga inilah, mari kita bangun iman kita, mari kita bangun kerohanian kita. Karena di rumah ini, pondasi kita semakin kuat. Karena di rumah kita memiliki identitas jati diri yang jelas, yaitu kita adalah anak-anak Allah. Dan di rumah kita belajar untuk sekolah. Siap untuk ujian, siap untuk belajar, siap untuk membangun hubungan yang baik. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat 9, orang-orang Israel pada waktu itu mengajari, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Karena itu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi dan kekuatanmu. Dan ini penting sekali untuk mengajarkan kepada generasi berikutnya. Dalam saat doa kita, mari kita akan bangun semangat untuk menjadi orang-orang yang bertumbuh dalam iman. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdoa sama-sama.
Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan kami menikmati firman-Mu. Kiranya apa yang boleh kami nikmati dari Yohanes pasal Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31 mengingatkan kepada kita sekalian bahwa kami adalah orang-orang yang istimewa. Tuhan, tempatkan kami di rumah untuk kami memiliki dasar yang kuat, untuk kami memiliki identitas yang jelas, untuk kami memiliki tempat untuk belajar. Dan di rumahlah kami dibangun hari-hari ini. Terima kasih untuk orang-orang tercinta yang sudah mendampingi kami. Keluarga kami, itulah orang-orang yang Tuhan berikan kepada kami. Kami syukuri Tuhan untuk semuanya ini, dan terima berkat-berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.